kita menganggap ajaran-ajaran agama yang hakikatnya cabang ini, yang tidak inti, yang tidak pokok, itu menjadi sesuatu yang pokok, yang harus bahkan diseragamkan bahkan. Bahkan karena terlalu fanatiknya, saya menggunakan kata terlalu fanatiknya. Fanatik itu baik, bagus, karena fanatik itu kan memegangi sesuatu dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau terlalu fanatik, lalu kemudian menyalah-nyalahkan pihak lain yang berbeda, apalagi memaksakan dengan menggunakan cara-cara kekerasan, maka pada saat itulah muncul konflik, sengketa, dan seterusnya. Jadi umat beragama itu terlalu fokus di wilayah ini, justru mengabaikan ajaran-ajaran yang universal. Hanya beda mazhab, beda sekte, beda tata cara ritual keagamaan, itu lalu kemudian kita mengingkari kemanusiaan sesama kita. Kita mempraktekkan praktek-praktek diskriminatif misalnya. Kita melakukan ketidakadilan, kita merusak. Padahal tuntutan agama itu membangun kemaslahatan bersama, gitu, kebermanfaatan. Tapi ini justru malah merusak atas nama agama dan seterusnya dan seterusnya. Jadi alih-alih ingin menegakkan ajaran agama yang partikular, yang cabang ini, yang inti justru malah disimpangi, diingkari. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, apakah moderasi beragama ini agenda asing, titipan barat, dalam rangka tadi apa itu sekularisasi? Oh, justru malah sebaliknya. Justru moderasi beragama ingin mengajak semua umat beragama, apapun agama yang dianutnya, untuk mari benar-benar ajaran-ajaran agama yang universal ini yang harus dijaga dan diamalkan bersama-sama, jangan diingkari, jangan disimpangi. Karena inilah ajaran-ajaran yang merekatkan kita. Karena hakikat kita ini berbeda-beda, kita ini beragam, kita ini berbeda-beda. Maka Tuhan menurunkan ajarannya yang universal ini agar kita menyatu. Maksudnya menyatu itu terikat dalam satu kesatuan, cara pandang yang sama. Begitu. Konsep moderasi beragama ini kan mungkin mudah sekali diterima untuk orang-orang yang memang sudah terbiasa toleran dan juga berpengetahuan. Tapi aku ada khawatir konsep ini tuh susah, kan tujuannya disebarkan konsep ini supaya yang ekstrim itu mau memoderasi gitu. Nah, tapi yang ekstrim ini biasanya tidak menggunakan pendekatan rasio dalam menyikapi agama. Biasanya mereka sangat tergantung pada apa yang pendakwahnya sampaikan gitu. Berarti bagaimana caranya Mas Lukman supaya konsep beragama ini bisa bisa disosialisasikan secara efektif sekaligus optimal gitu. Buat orang-orang yang ekstrim, gimana supaya mereka kena gitu. Terus kan kalau sosial media juga kan biasanya sudah ada algoritmanya gitu. Kita akan terekspos sama hal-hal yang emang udah kita suka atau kita tertarik gitu. Iya, jadi memang kaum bijak, orang-orang berilmu itu kan selalu mengatakan bahwa beragama itu harus dengan ilmu. Segala sesuatu harus dengan ilmu. Apapun harus dengan ilmu, kan gitu. Tanpa ilmu ya kita, apalagi memahami ajaran agama, apalagi mengamalkan ajaran agama, ya tentu harus dengan ilmu. Nah, poin yang ingin saya tekankan adalah, misalnya orang, itulah kenapa dalam buku ini saya banyak menekankan bahwa ajaran agama itu tadi, selain ada dua kategori ajaran-ajarannya yang universal dan yang partikular ini, yang juga penting difahami adalah bagaimana kita memahami dan menyikapi perbedaan. Jadi problem umat beragama kenapa lalu kemudian menimbulkan konflik, sengketa, bahkan saling menumpahkan darah atas nama agama. Ini kan sesuatu yang nggak masuk di nalar kita. Bagaimana ajaran Tuhan itu digunakan justru untuk merendahkan kemanusiaan sesama kita gitu. Orang atas nama agama bisa saling membunuh dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka lalu kemudian yang
perlu ditekankan menurut hemat saya adalah bagaimana kita memahami perbedaan dan lalu kemudian bagaimana kita menyikapi perbedaan itu. Dari faham maka bagaimana sikap kita. Karena perbedaan itu given dalam kehidupan kita. Perbedaan itu sunatullah, sesuatu yang niscaya, yang memang begitulah adanya. Tidak ada orang yang tidak menghadapi perbedaan dalam hal apapun, dimanapun, kapanpun, dan terhadap siapapun orang akan menghadapi perbedaan. Maka mari kembali kepada ajaran agama, bagaimana agama menjelaskan hakikat perbedaan itu, dan lalu kemudian bagaimana agama membuat perbedaan itu untuk maksud dan tujuan apa. Gitu. Nah, ini yang juga dalam buku ini dijelaskan. Jadi poinnya adalah bahwa perbedaan itu karunia Tuhan. Gitu. Perbedaan itu bukan negatif, perbedaan itu sangat positif. Karena dengan perbedaan kita kaya dengan perspektif. Manusia itu kan punya perspektifnya itu kan nggak mungkin sempurna. Ibarat kita melihat sesuatu, saya tidak punya perspektif dari sudut yang berlawanan dengan saya, sehingga saya tidak tahu wilayah ini. Itu keterbatasan saya. Sebagaimana orang yang duduk ada di sebelah kiri saya, ya perspektif dia ya hanya dari bagian ini saja. Dia tidak tahu lawannya, atau bahkan perspektif saya dia nggak tahu. Jadi dengan keragaman, perbedaan itu kan perbedaan cara pandang saja, perspektif, perbedaan wawasan, perbedaan pengalaman. Semakin kita dapat banyak perbedaan, sebenarnya kita semakin kaya dengan perspektif itu. Maka dalam beragama itu juga selain memahami dan bisa menyikapi perbedaan dengan arif, yang tidak kalah pentingnya adalah jangan merasa yang paling benar sendiri. Jangan merasa paling benar sendiri. Dalam memahami ajaran agama. Kenapa? Karena perspektif kita terbatas. Yeah. Kita nggak sempurna. Yang maha benar itu hanya Tuhan. Selain Tuhan, makhluknya itu nggak bisa dia menyaingi Tuhan. Maka dia tidak bisa menjadi yang maha benar juga. Selain Tuhan. Maka karena kita tidak maha benar, maka kebenaran itu ada pada pihak lain juga dengan perspektifnya. Yeah. Boleh jadi itu kebenaran juga. Yeah. Maka perbedaan itu bukan untuk saling menegasikan. Bukan untuk saling mengelata atau mensegregasi gitu ya, memilah-milah atau memisah-misahkan. Tapi justru perbedaan itu sebenarnya kekayaan untuk saling melengkapi, saling mengisi, saling berbagi. Jadi itu positif sekali. Dalam Islam misalnya, kan lita'arofu. Lita'arofu itu luas sekali, tidak hanya untuk saling mengenali. Tuhan menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, macam-macam gitu. Tapi dengan saling kenal, kita saling berinteraksi, saling berkomunikasi, saling mengisi, saling melengkapi, saling bersinergi, saling membangun kooperasi. Jadi perbedaan sebenarnya sangat positif itu. Berarti untuk menghindari bersikap ekstrim, kita tuh harus punya kerendahan hati untuk mengakui bisa saja kita tuh salah gitu. Ya, ya. Bisa saja kita salah, bisa saja kita, atau bisa saja ada pandangan lain yang juga memiliki kebenarannya. Ada perspektif yang tidak sama dengan kita. Maka yang dituntut dari kita itu bukan merasa yang paling benar, lalu kemudian menyeragamkan orang lain yang berbeda dengan kita, apalagi dengan cara-cara paksaan penyeragaman itu. Tapi yang dituntut dari kita itu kan fastabiqul khairat. Istabako itu ada yang memaknai berlomba-lomba. Tapi kalau menurut saya kebaikan itu kan tidak perlu diperlombakan dalam artian kompetisi. Tapi saya ingin lebih menggunakan tafsir bersegera. Menyegerakan kebaikan itu harus disegerakan gitu. Jangan ditunda-tunda. Jadi kita saling menyegerakan perbuatan baik itu gitu. Jadi kebaikan itu, karena kebaikan itu bisa di mana-mana gitu. Jika
ekstremisme dan tindakan dan penyeragaman ini gitu, sumbernya adalah dari dakwah-dakwah para penceramahnya. Apakah itu juga yang waktu Mas Lukman masih menjadi Menteri Agama, Mas Lukman mencoba menertibkannya gitu dengan memunculkan ide standarisasi atau sertifikasi penceramah gitu? Iya, ya itu antara lain. Jadi, tapi begini, istilahnya tentu bukan menertibkan ya. Karena gini, agama itu kan ajakan. Agama itu nggak bisa dipaksakan. Tidak ada paksaan dalam agama. Jangankan kita, Tuhan sekalipun tidak memaksa umatnya mau mengimani apa. Tuhan memberikan pilihan kepada hambanya. Kalau kamu mau beriman, kamu akan begini. Kalau kamu mau kufur, kalau kamu akan mengingkari, maka kamu akan begini. Semuanya diserahkan kepada kita. Gitu. Jadi dalam konteks agama, maka ajakan, himbauan. Oleh karenanya, terhadap yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama itu, katakanlah yang ekstrim, pendekatan kita harus moderat. Problem, ini lagi-lagi problem umat beragama, tentu sebagian ya, kita seringkali ingin memoderasi mereka-mereka yang ekstrim, tapi dengan cara-cara yang ekstrim. Ini juga problem juga. Bahwa kamu ekstrim nih, kamu begini. Dengan caci maki dan lalu memaksa kamu harus. Agama tidak pernah memaksa. Agama itu memanusiakan manusia. Gitu. Jadi justru terhadap yang ekstrim sekalipun, maka cara kita menyikapinya harus dengan cara-cara yang moderat. Tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh melampaui batas. Gitu. Shalom teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa mengedukasi kita ya. Bagaimana tadi penjelasan dari seorang yang sangat mencintai toleransi. Nah, teman-teman, seperti yang dia jelaskan bahwa sebenarnya perbedaan itu menandakan bahwa kita itu kaya dengan perbedaan, teman-teman. Nah, justru dari perbedaan itu kita bisa saling menghargai. Nah, tetapi pada faktanya yang terjadi di negara kita ini sebaliknya, teman-teman. Terjadi sebaliknya, justru karena perbedaan itu terjadi perpecahan. Itulah sebabnya ada orang yang cukup anarkis ya, dan cukup fanatik dengan agamanya. Nah, kita tahu dan kita sudah mendengar bahwa fanatik itu boleh, tetapi kalau sudah terlalu fanatik dan kemudian menganggap dirinya benar dan menyalahkan agama lain atau keyakinan orang lain, justru itu yang tidak boleh. Dan itulah yang membuat kita bisa membenci orang, dan itulah yang membuat kita bisa anarkis. Itulah yang membuat kita sangat tidak suka dengan agama lain. Kenapa? Karena sudah terlalu fanatik, teman-teman, dan menganggap orang lain itu salah, seolah-olah kitalah yang paling benar. Dan seperti yang dijelaskan tadi, bahwa setiap orang mengklaim kebenarannya masing-masing sesuai keyakinannya. Tetapi justru dari semua itu bisa kita saling menghormati, saling menghargai. Nah, teman-teman, biarlah lewat apa yang disampaikan oleh Bapak ini tadi itu bisa mengedukasi kita semua, membuka hati pikiran kita bahwa di bangsa ini perlu kita saling menghormati, saling menghargai antara satu sama yang lain. Jangan lagi sampai terjadi tindakan-tindakan intoleran khususnya ya, apalagi membubarkan ibadah, mempersekusi gereja, dan lain sebagainya. Karena kita sebagai masyarakat Indonesia, keadilan itu harus benar-benar merata bagi seluruh rakyat Indonesia, karena sekalipun kita berbeda-beda tetapi satu tujuan, yaitu menjaga kesatuan Indonesia. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.